kembali lagi bersama saya Teresya Ginting dalam Dialog Spesial. Nah pemirsa, Pesta Demokrasi 2024 akan segera kita laksanakan, yaitu pemilihan kepala daerah tiap-tiap daerah ya. Diharapkan kepada seluruh bakal calon harus menanamkan sportivitas dan momen kontestasi politik dan menjadi wujudnya nyata menghindari polemik yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, tentunya kita mengundang salah satu narasumber yang mencalonkan sebagai calon untuk kepala daerah, yaitu ada Bapak Andilo Effendi Siahaan sebagai kepala daerah Pematang Siantar nih. Halo Bapak, apa kabarnya nih Bapak? Kabar baik. Apa aja nih kegiatannya akhir-akhir ini Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Di kegiatan sehari-hari ini selalu padat ya, full dengan berbagai aktivitas. Di samping saya juga sebagai pengusaha dan juga politikus dan tokoh pemuda di berbagai organisasi yang kita bidangi saat ini. Di kegiatan kita sehari-hari selalu berinteraksi dengan publik, dengan masyarakat, baik di kepemudaan, pemuda karya nasional, kemudian begitu juga di partai. Kebetulan saya sebagai Ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kota Pematang Siantar, dan juga di organisasi-organisasi lain seperti Lembaga Pelatihan, kemudian di Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Dojo, beserta organisasi lainnya yang kita bidangi pada saat ini. Begitu juga keseharian, saya juga bergerak di bidang usaha. Banyak hal yang dibenahi di setiap harinya, dan juga waktunya harus bisa kita bagi untuk bisa melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lengkap adanya. Itu kalau boleh tahu, sebelumnya Bapak sudah pernah terjun ke dunia politik kah? Di tahun ini saya sudah terjun ke dunia politik. Ini juga merupakan salah satu dorongan ya, terutama motivasi dari keluarga, sahabat, dan semua relasi kita yang menyatakan sikap bahwa kita itu sangat cocok dan identik untuk bergerak serta mendalami di bidang politik beserta juga di kemanusiaan serta sosial. Ini sejalan di mana kegiatan kita keseharian juga memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat ya. Jadi di organisasi dan juga di kegiatan-kegiatan lain, kita selalu dekat dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, kita juga meningkatkan komunikasi kita, baik secara personal atau juga ke tingkat-tingkat di atas kita, yaitu tadi dengan di bidang politik. Setiap harinya kita itu memang identik dengan kegiatan yang berbau dengan politik ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Sejalan dengan itu juga di kegiatan-kegiatan lain ini hampir bersamaan sesuai dengan profesi saya saat ini yang kita dalami saat ini. Di banyak kegiatan seperti semalam kita juga melakukan pembukaan pelatihan lapangan kerja, pelatihan untuk masyarakat Kota Siantar, berupa kegiatan payet, menjahit, dan sebagainya. Nanti juga ada bagian elektronik, pertukangan, dan sebagainya. Semalam sudah kita buka, begitu juga besok ada juga pembukaan. Semalam kita buka di Lembaga Unipia, di Perluasan. Besok mungkin juga di Siantar Selatan, Kampung Kristen, ada juga pembukaan. Jadi ini identik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di bidang kepemudaan, organisasi. Harapan kita juga dengan seringnya kita berinteraksi dengan masyarakat, sering kita berkomunikasi dengan semua elemen, semua stakeholder. Mudah-mudahan ini sejalan dengan tujuan kita di bidang politik ya, sebagai calon kepala daerah Wali Kota Pematang Siantar di 2024 ini. Mudah-mudahan ini dukungan dari semua pihak nantinya dengan berbagai persiapan yang telah kita lakukan. Ini akan didukung penuh oleh masyarakat Kota Pematang Siantar khususnya. Itu harapan kita. Ke depan juga akan kita tingkatkan pembangunan serta
keterlanjutan di Kota Pematang Siantar, di mana pada saat ini pemerintah kita juga sudah melaksanakan. Ini menurut hemat saya, bahwa pemerintah Kota Siantar saat ini telah melakukan program yang sangat luar biasa, menurut saya sangat luar biasa ya, berkembang dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan ini salah satu tujuan kita lanjutkan ya, kita sempurnakan, kita benahi mana yang masih kurang. Itu harapan kita, seperti pelayanan oleh ASN kita ya, bersih birokrasi namanya ya, itu kita tingkatkan juga nanti akan jelaskan divisi dan misi kita. Kemudian pembangunan, kemudian UMKM, kemudian juga termasuk masalah di kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ini kita utamakan. Jadi banyak yang saya amati saat ini berjalan dengan baik. Harapan kita juga ke depan ini akan kita lanjutkan ya, dengan tidak memulai dari nol lagi ya. Ini beda. Kita memiliki persepsi apabila kita mulai dari nol, ini akan termasuk lambat. Jadi program pemerintah yang sudah ada saat ini ke depan itu akan kita sempurnakan, kita tingkatkan, dan akan kita tambah bidang-bidang yang belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan pada saat ini. Bapak Andilo ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat, selalu berinteraksi dengan masyarakat, selalu juga banyak kegiatan ini dengan masyarakat tentunya dalam bidang lembaga pelatihan seperti yang Bapak bilang tadi, dan juga tokoh pemuda juga nih Bapak Andilo. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, kita pengen nih mengenal Bapak Andilo. Boleh nih Bapak jelaskan dari riwayat Bapak dari awal lahir, apakah Bapak seorang lahir di Pematang Siantar atau bukan, bisa Bapak jelaskan kepada masyarakat biar masyarakat juga mengenal nih seorang Bapak Andilo ini. Ya, saya sendiri lahir di Kota Pematang Siantar, di Rumah Sakit Umum. Jadi tepatnya pada 15 Maret 1981. Kemudian sesuai domisili orang tua saya, kebetulan orang tua saya dulu di PTPN 4 atau Duan. Jadi saya menempuh pendidikan sekolah dasar di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sampai SMP. Kemudian setelah itu saya melakukan pendidikan ke Sekolah Kehutanan Menengah Atas Pekanbaru, Ikatan Dinas. Tamat dari Pekanbaru, saya juga langsung diposisikan sebagai ASN. ASN di Kementerian, tepatnya di Balai Penelitian Kehutanan Aeknauli, Kabupaten Simalungun. Sekarang sebagai Balai Instrumen Lingkungan Hidup Kehutanan. Tahun 2021 tepatnya, kurang lebih 12 tahun saya dinas. Kemudian saya pensiun muda dengan semua kebijakan yang saya ambil, karena juga ada kesibukan dan di politik. Ini kurang lebih sudah 4 tahun, jalan 5 tahun saya sudah pensiun muda dari kementerian. Kemudian saat ini saya keseharian di Kota Pematang Siantar beserta keluarga dan keluarga besar, istri, anak-anak, dan orang tua saya. Dan saya juga telah menyelesaikan pendidikan sarjana dan master. Saya tepat dari USI, ambil sarjana dan master itu beberapa tahun yang lalu, dan saat ini cenderung ke usaha dan politik serta berbuat kepada masyarakat. Nah, Bapak pastinya sudah sering nih berinteraksi dengan masyarakat Pematang Siantar. Jadi menurut Bapak, Kota Pematang Siantar itu seperti apa, dan boleh dijelaskan? Ya, sudah kita pahami bersama bahwa Kota Pematang Siantar ini merupakan kota yang cukup kompleks dengan keanekaragamannya ya. Bisa disebut bahwa Kota Siantar ini merupakan miniatur Indonesia. Seperti itu kira-kira. Jadi di Siantar ini lengkap dari suku, agama, budaya, kemudian latar belakang, golongan, lengkap, merupakan miniatur Indonesia. Makanya kita sebut seperti itu. Jadi dengan keanekaragaman ini, disinilah kita akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan keheterogenan Kota Pematang Siantar, semakin kuat kita untuk saling menjaga, ya, untuk saling menjaga demi tercapainya Kota Pematang Siantar yang utama toleran. Pertama itu yang kita benahi adalah tingkat toleransinya. Apabila satu daerah itu kondusif,
dengan keamanannya termasuk ya, maka semua sistem berjalan dengan baik. Beda hal dengan terjadinya keributan, kekisruhan di suatu daerah, apapun mungkin bisa berhenti semua kegiatan. Nah, jadi dengan keanekaragaman Kota Siantar, kita juga akan tetap menjaga dengan baik untuk saling memperkuat persatuan dan kesatuan di antara sama kita. Saya lihat juga 3 tahun berturut-turut ya, terutama di tingkat toleransi Kota Siantar, dari peringkat 51, kemudian peringkat 31, dan tahun lalu jadi peringkat 11 ya. Itu apresiasi sama kita untuk Kota Pematang Siantar bisa menempati posisi hampir 10 besar. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan mengupayakan bahwa Kota Pematang Siantar itu kota yang toleransinya terbaik di seluruh Indonesia. Seperti dulu ya, itu pernah kita dengar dulu. Jadi harapan kita juga bahwa semua pihak akan mendukung ini. Lintas agama, lintas tokoh, kemudian semua stakeholder demi terwujudnya Kota Siantar yang toleran. Itu yang pertama. Kemudian kita juga menciptakan Kota Siantar ini benar-benar kota yang sehat, bersih, ya. Kemudian dari tingkat pendidikan juga ini kita tetap upayakan untuk selalu meningkat. Sudah selayaknya juga Kota Siantar ini memiliki universitas negeri. Dalam program kerja ke depan, mudah-mudahan ini masyarakat memberikan amanah sama kita. Kita harapkan Kota Siantar sudah layak memiliki universitas atau perguruan tinggi negeri. Itu harapan kita ke depan ya. Saat ini sudah berjalan dengan baik, ini akan kita tingkatkan lagi ke depan. Dan seluruh Kota Pematang Siantar, masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Itu harapan kita. Jadi untuk, sekali saya jelaskan, untuk visi dan misi kita, kalau mau diluaskan, kita menggandeng visi dan misi dengan singkatan bergelora. Ya, bergelora. Jadi ini identik dengan anak muda ya. Jadi bersih birokrasi, kemudian gesit pelayanan, kemudian loncatan kesejahteraan, raih ekonomi kreatif, mutu pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu kita singkat dengan bergelora. Ini bisa kita jelaskan, mudah-mudahan waktunya cukup. Bersih birokrasi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Jadi ini dasar hukum kita untuk menerapkan bahwa di Kota Pematang Siantar benar-benar harus bersih dari birokrasi. Itu tujuan kita. Bersih birokrasi itu tidak hanya bebas dari KKN, bukan. Ini lengkap, kompleks dia. Dibangun bahwa ASN itu dan pelayanannya memiliki karakter yang baik, kemudian disiplin, etika, cepat dalam pelayanan, dan benar-benar tulus dan ikhlas melayani masyarakat. Itu bersih birokrasi. Seperti kita ketahui bahwa Kota Siantar tuh masih belum banyak untuk bagian destinasi pariwisatanya. Tapi Bapak, kita akan lebih bahas mendalam lagi sesaat setelah iklan berikut ini. Tetaplah di Dialog Spesial. Baik pemirsa, balik lagi dalam Dialog Spesial, masih bersama saya Tersi Ginting dan Bapak Andilo, bakal calon wali kota Pematang Siantar. Nah pemirsa, tadi kita udah banyak sekali dalam pembahasan mengenai siapa sih Bapak Andiko dan juga Pematang Siantar pastinya. Nah Pak, kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Tadi Bapak ada menjelaskan bagaimana sebuah kota ataupun daerah itu maju dalam bidang perekonomiannya nih. Tadi kita sudah membahas mengenai sedikit dari visi misi Bapak Andilo. Boleh deh Bapak jabarin lagi bagaimana pembahasan kita sebelumnya mengenai investor tadi ada, dan juga pelayanan, dan juga Bapak berkeinginan untuk
seorang ASN yang bekerja di Pematang Siantar bersih birokrasi? Ya, terima kasih. Sesuai visi misi yang kita jabarkan tadi, bahwa ini adalah visi misi yang terintegrasi, saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Bersih birokrasi, kemudian loncatan kesejahteraan, pelayanan, gesit pelayanan, raih ekonomi kreatif, kesehatan, mutu pendidikan, dan pelayanan. Jadi tujuan kita bersama adalah tetap untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya. Kita sebagai pemimpin kita adalah abdi masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik di setiap eventnya. Itu tujuan kita. Sesuai visi misi yang kita tuangkan, jadi yang ada di Kota Pematang Siantar ini kita paketkan, kita sempurnakan kembali dengan fungsinya yang maksimal, efektif dan efisien. Kota Pematang Siantar sebagai kota pendidikan, juga sebagai kota wisata, kota kuliner dan sebagainya, ya sangat lengkap. Contoh, Kota Pematang Siantar akan kita tingkatkan di bidang pariwisata. Destinasi-destinasi wisata yang sudah ada di Kota Siantar ini akan kita paket seperti Siantar Ju, kemudian patung Dewi Kwan Im, ini patung tertinggi di Asia Tenggara. Begitu juga pohon Natal di Sopo Gudang HKBP, ini juga pohon Natal tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian juga Tugu Becak, kemudian Gedung Juang, Museum Simalungun, ini bisa kita paketkan dengan satu destinasi wisata. Dengan kita berdayakan contoh odong-odong yang ada di Kota Siantar, setiap wisatawan yang datang, mereka akan diarahkan oleh odong-odong di Kota Pematang Siantar. Ini bisa kita pergunakan semuanya, jadi kita kelola dengan baik. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, jelas ini akan memberikan dampak yang luas kepada sekitarnya. Dengan meningkatnya wisatawan di Kota Pematang Siantar, otomatis ini akan memberikan perputaran ekonomi kepada masyarakat. Akan bertumbuh kantin ya, contoh dekat kantin, kemudian UMKM-nya juga akan ditingkatkan. Ini sejalan untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga program kita untuk UMKM, ya, untuk membangun kesejahteraan. Kebetulan saya juga bergerak di bidang lembaga pelatihan kerja. Ini selalu bermitra dengan pemerintah, baik swasta juga. Kita akan meningkatkan UMKM di Kota Pematang Siantar melalui pelatihan-pelatihan kerja yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Seperti semalam kita melakukan pembukaan pelatihan kerja menjahit contoh. Dengan meningkatnya keterampilan di tengah-tengah masyarakat, ya, ini akan mampu memberikan produk. Setelah dia memiliki ilmu, keterampilan, dia akan memberikan produk yang bisa menjadi ciri khas Kota Siantar nantinya. Itu tujuan kita ya. Ini akan berjalan seperti wisatawan yang datang, mereka akan berbelanja dengan berbagai macam pernak-pernik yang diciptakan oleh UMKM kita. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti kuliner ya, kemudian kaligrafi misalnya. Ini semua bisa kita tingkatkan melalui pelatihan kerja di UMKM. Ini sudah kita jalankan dan saya kebetulan bergerak di bidang organisasi kepemudaan sejalan dengan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan juang. Ini sudah kita jalankan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan berjalan hingga pada saat ini. Dan juga untuk memberikan nilai tambah kepada UMKM kita, ini akan kita ciptakan di masa kepemimpinan kita nantinya. Kita buat pusat UMKM namanya ya. Seperti di Bali itu ada pusat UMKM, kalau nggak salah namanya UMKM Krishna ya. Kemudian di Lombok juga ada. Siantar kenapa tidak? Jadi semua pengrajin UMKM ini akan kita tempatkan dalam satu tempat dan ini juga akan menjadi destinasi wisata kita nantinya. Jadi terintegrasi semua ya. Ini saling berkaitan dengan tadi rute yang kita tawarkan sebagai paket wisata kita di Kota Siantar pada para pengunjung. Itu akan kita ciptakan. Nah, di tengah-tengah berdirinya pusat UMKM, otomatis sekeliling ini akan berdampak, ya, akan berdampak seperti tadi kantin, kemudian usaha-usaha yang lain akan berkembang di sini. Sama halnya dengan kita mendirikan satu universitas, contohnya.
Di sekelilingnya juga akan berkembang kos-kosan ya, kantin dan sebagainya, fotokopi. Nah, ini harapan kita. Satu kegiatan yang langsung memberikan dampak besar kepada sekitarnya. Dan juga untuk Kota Pematang Siantar, kita akan berupaya sebagai kota dengan pelayanan terpadu ya. Saat ini saya perhatikan sudah dipersiapkan gedung untuk mall pelayanan publik, tapi belum beroperasi maksimal. Saya perhatikan belum, masih dalam proses persiapan. Ini akan kita tingkatkan. Jadi semua urusan-urusan tentang pemerintahan, usaha ada dalam satu tempat. Itu adalah namanya mall pelayanan publik. Terintegrasi dia urusannya baik oleh pemerintah, daerah, swasta, BUMN, BUMD dalam satu pintu. Pelayanannya cepat, tepat, dan mudah dan nyaman bagi masyarakat. Itu akan kita sempurnakan nanti. Di masa pemerintahan sekarang itu sudah dipersiapkan dan akan kita benahi di masa pemerintahan kita nantinya ke depan. Kota Pematang Siantar juga sudah memiliki posisi sebagai smart city, ya, kota cerdas. Ini sudah didorong oleh pemerintah pusat bahwa semua kota di seluruh Indonesia, kabupaten kota itu sudah terintegrasi dengan teknologi ya. Smart city itu semua urusan tata kelola pemerintah juga terintegrasi dengan teknologi dan informasi dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Jadi sudah berbasis dengan teknologi dan digitalisasi. Dan juga Kota Siantar ini sebagai kota Green City. Green City itu seimbang antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, beserta kelestarian lingkungannya. Ini tetap kita perhatikan. Saat ini di Kota Siantar masih ada kendala tentang penyelesaian sampah yang masih membukit di daerah Tanjung Pinggir ya. Ini akan kita maksimalkan. Saat ini sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini akan kita upayakan bisa bersih ya. Bahwa sampah-sampah yang menumpuk di sana sama sekali bisa dialihfungsikan atau diolah menjadi bahan yang sangat bermanfaat yang bisa dipergunakan kembali di kehidupan masyarakat. Saat ini saya perhatikan sudah ada beberapa mesin yang bisa mengolah itu, baik dia menjadi paving block, kompos dan sebagainya. Cuman perlu kapasitas yang lebih besar, saya perhatikan. Ini sudah berjalan, saya perhatikan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tumpukan sampah tersebut bisa berkurang dan bisa diserap dalam waktu dekat. Itu harapan kita. Kalaupun nanti di masa pemerintahan kita, ini akan kita upayakan lebih baik ya, lebih maksimal dalam pengelolaannya. Kota Pematang Siantar juga kita lihat sebagai kota yang masih cenderung mata pencaharian masyarakatnya di bidang pertanian. Ya. Ini kita pertahankan Kota Pematang Siantar sebagai kota pertanian di mana mayoritas masyarakatnya masih berusaha di bidang itu, di samping sebagai karyawan swasta, pedagang, dan sebagainya. Jadi untuk pertanian di Kota Pematang Siantar, kita juga tetap mengupayakan agar lahan-lahan pertanian kita tidak semakin sedikit, ya, tetap adanya, kemudian pengalihfungsian akan kita tata dengan baik. Itu harapan kita. Apabila berjalan dengan keadaan sekarang, setiap hari mungkin berkurang lahan sawah dan sebagainya, ini akan habis. Semakin banyak pembangunan ya. Iya, jadi ini akan kita tata kelola, tetap kita bisa memberikan manajemen untuk pengaturannya dengan tetap Kota Pematang Siantar sebagai kota pertanian, di mana sebagian besar masyarakatnya masih mata pencaharian di bidang itu. Kota Pematang Siantar, kota kita juga Pematang Siantar memiliki banyak keanekaragaman yang dapat kita lihat pada saat ini dari suku, budaya, agama, ras, golongan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Kota Siantar merupakan kota toleran. Jadi ini kita upayakan jangan sampai itu pudar sampai ke depan. Harapan kita di tahun depan ini kita menjadi kota toleransi terbaik ya di seluruh Indonesia. Di tahun ini peringkat 11, harapan kita juga di tahun mendatang bisa mencapai 10 besar atau bahkan mencapai peringkat pertama sebagai kota toleran di seluruh Indonesia. Itu harapan kita. Kepada seluruh masyarakat, besar harapan kami ini tidak lepas dari semua dukungan lintas agama, lintas publik, tokoh,
dan semua stakeholder untuk tetap mempertahankan itu dan sama-sama kita membangun Kota Siantar sebagai kota yang berbudaya. Itu harapan kita. Karena bukan hanya pemimpin saja yang bekerja, masyarakat juga harus, karena mereka juga yang bakal merasakan bagaimana perkembangan dan juga kemunduran dari hal-hal yang mereka lakukan nantinya. Bisa saja kota itu maju jika bergotong royong bersama-sama membangun kota itu, bisa saja mundur jika mereka tidak peduli dengan kota tersebut, ya Bapak. Dan Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana Kota Pematang Siantar itu miniatur Indonesia. Semua ada di Siantar, mulai dari destinasi wisata, perekonomian, juga kesehatan, pendidikan. Kota pendidikan juga ini, Kota Pematang Siantar. Dan saya mau tanya nih Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan banyak sekali hal-hal yang positif nih di Pematang Siantar. Tapi hal positif nggak lepas nih dari hal negatifnya. Tapi kita akan bahasnya di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial. Baik pemirsa Evarna TV, kembali lagi masih bersama saya Trisy Ginting dengan Bapak Andilo. Masih dengan pembahasan kita, seperti kita ketahui Pesta Demokrasi tahun ini untuk pemilihan kepala daerah. Dan kita juga ingin tahu nih bagaimana kepala daerah itu, bagaimana visi misinya, dan bagaimana seorang sosok dari kepala daerah tersebut. Kita lanjut lagi pembahasannya. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas mengenai hal-hal yang baik-baiknya nih di Kota Pematang Siantar. Tapi hal baik pasti tidak lepas dari hal buruknya. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak apa sih hal yang masih sangat harus dihilangkan di Kota Pematang Siantar nih Bapak? Baik, bahwa Kota Pematang Siantar kita ketahui bersama kota toleran tapi sebagai kota preman, ya. Itu masih kita dengar sampai saat ini juga. Tapi itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan, ya. Kita adalah sebagai warga Kota Pematang Siantar bahwa premanisme di Kota Siantar sebenarnya tidak separah itu, ya, tidak. Buktinya kita adalah kota toleransi. Apabila memang benar Kota Siantar adalah kota premanisme, toleransi ini tidak akan terjaga. Itu berimbas ke sana, ya, berarti. Cuman mungkin momok itu bahwa Kota Siantar sebagai kota preman dulunya mungkin pernah kita dengar itu, ya, tapi sekarang tidak. Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi juga, kemudian kecerdasan di semua lapisan masyarakat ini sudah pudar, ya, tidak seperti itu. Sebenarnya Kota Pematang Siantar adalah kota yang sangat kondusif keberadaannya, baik dari segi keamanan, ketertiban, disiplinnya. Ini kita akui. Sehingga terwujud Kota Siantar sebagai kota toleran hampir 10 besar, peringkat 11 pada saat ini. Di Kota Pematang Siantar juga banyak kita dengar bahwa arogansi dan sebagainya, ya, kemudian ada kelompok-kelompok preman dan sebagainya. Itu tidak. Ya, ini juga upaya kita meningkatkan stabilitas keamanan di Kota Siantar ke depan. Tugas kita sebagai pemerintah melalui berbagai bidang lapangan kerja, lapangan usaha. Di sini semua cenderung akan dipaketkan. Semua momok tadinya yang pernah kita dengar, ini akan bisa berkurang dengan kita fasilitasi dengan lapangan kerja. Kemudian tingkat pengangguran dan kriminalitas juga akan berkurang, ya, termasuk juga untuk upaya kita sebagai anti narkoba di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kaula muda. Dengan kita memberikan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan kesejahteraan, semua ini akan berkurang. Sama sekali kita akan tekan perkembangannya, ya. Jadi menuju hal yang positif. Semua adalah tujuan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Pematang Siantar. Bukan hanya untuk berjalannya pemerintahan aman-aman saja, bukan, tapi harus ada terobosan, ya. Itu harapan kita. Kita harus berani mengambil kebijakan dengan kebijakan yang memberikan nilai yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau kita hanya duduk diam dan berjalan seperti biasanya aman-aman saja,
saya rasa bisa dibilang ya stagnan ya, begitu saja. Kita harus berani memberikan terobosan, baik di bidang kebijakan juga, kemudian pembangunannya, kemudian sepak terjang kita untuk membuat Kota Pematang Siantar sebagai kota yang disegani, ya, kota yang dipandang baik di antara daerah-daerah sekitar kita, ya, di sekeliling kita, seperti yang terdekat dengan kita, Simalungun, Tebing Tinggi, itu kan kota Medan. Dan Kota Siantar ini sebagai kota terbesar nomor 2 setelah Medan, ya. Ini harus kita buktikan bahwa benar-benar Kota Siantar adalah kota yang kondusif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bapak, banyak sekali masalah-masalah di bidang keamanan nih. Yang seperti ketahui ada masalah bagian bisa dibilang kenakalan remaja nih Bapak. Karena topik yang hangat itu bagian geng motor dan disinyalir katanya nih Bapak. Bapak ini seorang bagian dari ormas nih. Pasti masyarakat juga banyak yang sangat berpikir yang negatif nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap ormas untuk meluruskan nih pandangan masyarakat? Ormas itu bukanlah pekerjaan yang sangat merugikan masyarakat, malah membantu masyarakat. Boleh Bapak jelaskan? Organisasi kepemudaan sebagai sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat. Kita juga berperan untuk memberikan solusi tentang keadaan ini. Benar, kita dengar beberapa saat yang lalu maraknya geng motor di Kota Pematang Siantar, kemudian ada tindakan kriminal, begal dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya kita, seperti yang kita sebutkan tadi, dengan kita memberikan pendidikan yang baik kepada generasi muda kita, kemudian cukupnya lapangan kerja kepada masyarakat Kota Siantar. Saya rasa ini dengan kesibukan yang sudah ada, tidak akan ada seperti ini, ya. Bisa dengan ibaratkan dengan diri kita sendiri, ya. Kita tetap mengambil kebijakan, bisa kita ibaratkan ke diri kita sendiri, ya. Apabila kita memiliki kegiatan penuh dengan aktivitas yang cukup dan juga kesejahteraannya ada, dengan salary-nya ada, kemudian hak kewajibannya juga jelas. Saya rasa hal seperti itu tidak akan ada. Ya, itu sejalan. Itu kenapa terjadi? Mungkin anak-anak muda yang pengangguran, tidak ada sekolah, ya, kemudian lepas dari kontrol orang tua, bisalah tercipta hal seperti itu. Ini akan kita tingkatkan juga arahan dan pendidikan kepada generasi muda kita. Tadi kita jelaskan di visi misi kita untuk mutu pendidikan, ya, bahwa di sekolah-sekolah juga kita tekankan, kita dorong untuk anti narkoba, kemudian tetap menjaga keamanan ketertiban bersama. Saat ini juga sudah berjalan, saya perhatikan, sudah, dan ini akan kita tingkatkan, kita sebarkan ke seluruh kaula muda kita di sekolah-sekolah, baik perguruan tinggi dan universitas. Ini akan tetap kita suarakan, ya. Dengan hilangnya perkembangan narkoba ini, saya rasa generasi muda kita juga akan lebih berupaya untuk dirinya sendiri memberikan yang terbaik, ya. Itu kita ibaratkan dengan diri kita sendiri, tidak lepas dari kontrol orang tua dan keluarga. Salah satu solusi yang bisa kita berikan sebagai OKP, terutama kita harus di tubuh kita sendiri dulu kita amankan, ya. Ini kita terapkan. Jangan kita menyuarakan ini keluar, sementara di badan kita sendiri belum beres, ya. Jadi ini upaya kita, kurang lebih masa kita saat ini ada 3.000 personil, ya, para pemuda karya nasional. Ini aja kondusif, saya rasa. Ini sebagai suplai penyampai pesan kepada lingkungan sekitarnya, ya. Ini bisa kita didik bersama, akan menyampaikan kepada keluarga, sahabat, relasinya, apa yang kita latih, apa yang kita ajarkan, bahwa benar-benar kita sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian bersama-sama juga kita akan menyuarakan ini kepada publik, ya. Ini semua butuh proses, dan saya lihat sekarang seperti musiman. Nah, ini sekarang keberadaannya tidak kedengaran lagi, redup, ya. Nah, nanti beberapa bulan lagi muncul. Nah, ini harus rutin, ya. Dengan kesinambungan, dengan pemberian sosialisasi yang rutin,
Mudah-mudahan ini bisa akan hilang, tidak akan muncul lagi. Itu harapan kita. Berarti memang bukan hanya sebagai ajang berorganisasi saja, tapi ada inti dari organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Pematang Siantar ini untuk memajukan Kota Pematang Siantar pastinya. Apalagi generasi muda adalah generasi yang akan memajukan suatu daerah ke depannya. Jadi memang harus dipupuk dari sekarang. Benar sekali ya Bapak. Jadi cara-cara Bapak ini, saya pengen tahu nih, untuk mengajak anak muda untuk ikut serta memajukan Kota Pematang Siantar ini bagaimana? Kita di organisasi kepemudaan, sudah kita jelaskan tadi, memang visi misi kita juga adalah identik ke pemuda ya, gerakan pemuda. Harapan kita dengan berbagai program yang telah kita jalankan saat ini bukan dadakan ya Ibu Teresia, ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Jadi kita sudah berkecimpung di masyarakat sudah 5 tahun, dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Berbagai program kita tawarkan, kita ajak ya, dengan tadi ikut pelatihan, kemudian kita berikan semangat bahwa narkoba itu sangat tidak baik di kehidupan kita bersama, kemudian tetap menjaga keamanan ketertiban. Ini salah satu upaya kita. Kita memberikan arahan kepada masyarakat Kota Siantar, kepada pemuda kita, dengan tidak menimbulkan ketersinggungan kepada sesama. Kita tetap menjaga kondusivitas di antara kita. Contoh, rekan-rekan juang, para pemuda Siantar, kita doktrin, tidak boleh ini, tidak boleh ini, belum tentu terima. Ya, dengan cara yang kita miliki, mereka bisa berterima. Itu tadi, kita berikan supply seperti kegiatan untuk peluang usaha, lapangan kerja, sambil di situ kita akan mengajak para pemuda kita untuk bisa memberikan karya yang baik di dalam kehidupannya. Di mana pemuda tadi disebutkan Ibu Teresia, pemuda ini adalah sebagai generasi penerus kita, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin Kota Siantar ke depan. Dari sekarang, dari pondasinya harus kita bina, ya, sehingga dia akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Itu yang kita harapkan. Nah, pemirsa, kita doakan ya semua visi dan misi dari para calon kepala daerah dapat terjadi, semua hal-hal yang ingin membangun suatu daerah tersebut. Terakhir nih Bapak, boleh nih Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar pesan dan harapan Bapak. Boleh. Baik, kepada kita semua, kepada masyarakat Kota Pematang Siantar, saya rasa masyarakat Kota Pematang Siantar ini adalah masyarakat yang cerdas, ya, benar-benar tahu apa maksud dan tujuan dalam suatu mengambil keputusan. Untuk kita semua menjelang pesta demokrasi ini, untuk pemilihan kepala daerah, kepada masyarakat Kota Pematang Siantar benar-benar melihat, ya, benar-benar memilih siapa pemimpinnya. Satu hal yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh Kota Pematang Siantar, kepada masyarakat kita, pilih pemimpin kita yang takut akan Tuhan, beriman dan bertakwa, dan memberikan contoh terbaik dan menjadi teladan di tengah-tengah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Horas, pemirsa FR TV, luar biasa sekali bagaimana harapan dan pesan dari Bapak Andilo untuk masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar. Pilihlah pemimpin yang memberikan hal-hal nyata, pemirsa, bukan hanya sekedar misi atau visi yang kata per kata saja, kata-kata mas. Jangan pemirsa, pilihlah pemimpin yang memberikan dampak positif bagi Anda. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, tidak terasa kita berbincang-bincang mengenai pilkada yang akan kita laksanakan ke depannya pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan dialog spesial edisi pilkada dengan berbagai narasumber dan juga topik yang pastinya sangat-sangat luar biasa pemirsa. Saya Teresia Ginting dan Bapak Andilo pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Bapak, terima kasih banyak Bapak.